Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kalian pernah gak sih terfikirkan untuk berdakwah? Nah, buat kalian yang pengen banget ya berdakwah tapi belum tahu langkah awal apa sih yang harus dilakukan ketika kita mau berdakwah. Nah, untuk itu ini pembahasan kita kali ini dan ini insya Allah bisa membantu kalian yang pengen banget berdakwah tapi kalian susah gimana gitu caranya, langkah awalnya harus berbuat apa atau harus ngapain gitu ya. Untuk itu jangan di-skip dan jika dirasa ini bermanfaat silakan share, semoga karena ini merupakan potensi pahala jariah untuk kita. Nah, teman-teman, berpikir positif seperti itu, kalian pengen banget berdakwah, itu ternyata tidak harus kalian kayak ceramah, ataupun kalian, kayak yang harus, apa ya, "Oh, aku kalau jadi pendakwah, aku harus kayak, apa, ceramah-ceramah di mana-mana," gitu, enggak, ya. Karena kita harus pahami dulu, apa sih makna dari dakwah itu. Makna dari dakwah itu adalah mengajak. Jadi, sesuatu yang mengajak kepada kebaikan, itu kalian sudah berdakwah. Mulailah dengan hal kecil dulu ya, gak usah kayak yang harus sempurna kayak gitu. Nah, ini tuh ilmunya dari siapa? Tentunya dari Ustadz Hanan Attaqi, Ustadz gaul, Ustadz yang banyak banget menginspirasi kita semua, ya enggak sih? Sehingga dakwahnya tersebar di mana-mana. Nah, ketika kalian sudah punya keinginan pengen berdakwah, kalian mulailah dengan langkah kecil dulu. Seperti halnya kalian membuat konten, terus konten kalian berisi tentang mengajak suatu kebaikan kayak menyebarkan ilmu. Nah, kayak gini nih, kayak aku membuat konten kan mengajak kalian kayak caranya ya gimana biar bisa kalian tuh berdakwah, biar bisa kalian tuh apa ya, pengen banget kan mengajak kebaikan kepada orang lain, kan kayak gitu tujuan kita untuk berdakwah. Nah, ini dengan membuat konten, ya kalian ini otomatis sudah berdakwah. Karena arti dakwah sebenarnya itu adalah mengajak. Bukan hanya kita harus tampil ceramah-ceramah, enggak, kayak gini juga kalian sudah bisa berdakwah. Nah, untuk itu jangan di-skip, ini penjelasan dari Ustadz Hanan Attaqi, kita dengerin dulu ya. Apa sih langkah awal yang terbaik untuk kita pemula ataupun untuk kita misalkan nih nggak ada lulusan pesantren, nggak ada apa ya kayak yang ilmunya masih sedikit, masih fakir ilmu. Ini dia caranya. Menjadi solehah itu tidak cukup, tapi harus menjadi muslihah dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi kita hidup di zaman fitnah seperti sekarang. Banyak sekali dosa-dosa besar yang sudah dinormalisasi atau sudah dianggap biasa oleh orang-orang. Bagaimana ya Ustadz cara untuk berdakwah sebagai pemula gitu? Karena kan rasanya resah gitu. Dimana saya sendiri bukan dari pesantren, tapi ya saya belajar dari seorang guru gitu. Ya, Mbak Ana ini calon ustazah kayaknya ya. Amin ya. Amin. Beliau di umurnya yang masih muda banget udah punya sebuah kesadaran pengen bermanfaat bagi orang lain, pengen merubah keadaan, sehingga beliau merasa nggak cukup jadi solihah aja, jadi orang yang baik aja, jadi orang yang benar, tapi harus muslih atau muslihah, menjadi orang yang bisa memperbaiki keadaan. Apa langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan orang ketika awal mula berdakwah? Mulai dulu dari definisi dakwah. Karena banyak orang yang keliru menentukan langkah karena definisi dakwahnya juga bias. Apa itu dakwah? Dakwah itu mengajak. Mengajak ini nggak sama dengan mengajar. Kalau mengajar itu kan memberikan materi, memberikan nasihat, itu mengajar. Kalau mengajak lebih luas. Jadi apapun yang kita lakukan yang sifatnya bisa mengajak orang kembali kepada Allah, itu dakwah. Sehingga saya lebih suka menerjemahkan dakwah itu adalah bagaimana mempengaruhi orang lain, how to influence people. Gimana cara kita mempengaruhi orang lain kepada kebaikan.
Dan mempengaruhi ini nggak harus dengan narasi, nggak harus dengan materi. Kadang-kadang kita mempengaruhi orang lain hanya dengan memberikan inspirasi. Kita duluan yang melakukan sesuatu kebaikan, lalu kebaikan itu bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita pengaruhi mereka untuk ikut bagian dalam kebaikan ini, berarti kita sudah berdakwah kepada mereka. Start small, mulailah dari yang kecil. Dan cara berdakwahnya nggak harus banyak ngomong, nggak harus dengan ceramah, nggak semua orang diberikan beban harus ceramah juga atau ngajar. Kita bisa berdakwah dengan repost, kita bisa berdakwah dengan membuat konten positif, kita bisa berdakwah dengan punya lifestyle yang bagus kemudian ditiru oleh orang lain, karena itu menginspiring, karena itu menginfluence orang lain kepada kebaikan. Semua ini bagian dari muslih atau muslihah. Semua ini bagian dari cara kita memperbaiki keadaan. Start small, jangan terlalu perfeksionis harus gede. Satu negara, satu kabupaten. Start dari orang-orang terdekat kita dulu aja. Bisa nggak kita pengaruhi mereka? Tanpa harus banyak menasehati. Show don't tell. Tunjukin aja. Nggak harus kita semuanya diomongin. Ada kalanya kita bicara, ada kalanya kita hanya menunjukkan saja. Bukan, mudah-mudahan dengan kayak gitu Ana udah bisa menjadi seorang influencer yang membuat pengaruh kepada orang lain. Masya Allah ya. Dakwah sebenarnya tuh nggak harus kayak yang kayak harus perfeksionis. Jadi kan kebanyakan nih ya, dari kalian pasti berpikir kalau jadi pendakwah itu ya kayak harus keturunan dari para kiai, terus kayak yang harus banyak ilmu, yang kayak harus karena pemikiran aku tuh sama dulu kayak gitu, kalau mau jadi pendakwah ya kita harus jadi kayak keturunan Pak Kiai, terus banyak ilmu dari pesantren kayak gitu kan. Ternyata setelah kita mendalami lebih dalam lagi ilmunya, kata dakwah sendiri itu artinya mengajak. Jadi kalau kalian sudah mengajak kepada kebaikan, kalian menginspirasi, terus kalian mencontohkan hal-hal yang baik kepada orang yang belum tahu, kepada orang yang bertanya, itu ternyata sudah merupakan dakwah. Cuman dengan konteksnya kita kayak yang memang kita belum dikenal gitu ya, tapi kan dengan inspirasi, dengan sebuah konten, maka orang kan akan, oh gitu ya, ternyata harus kayak gini. Misalkan kalau kita mau berbuat kebaikan gitu ya, ternyata pahalanya seperti ini. Terus orang tersebut akan melakukan suatu kebaikan yang kalian contohkan, maka kalian akan mendapatkan suatu pahala kayak gitu ya. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan sebuah kebaikan, jangan ragu untuk mengajak orang untuk melakukan suatu kebaikan, menginspirasi orang kayak gitu ya, karena itu merupakan dinilai sebagai dakwah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat.